Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 25. Di sini kami akan memaparkan UI UX Case Study Redesign Challenge. Untuk itu sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu. Yang pertama dari kelompok kami ada saya sendiri Nur Atiko, selanjutnya ada Kak Stefani, Kak Irham, Kak Dava, dan Kak Anugrah. Untuk pemaparan pertama akan disampaikan Kak Stefani. Silahkan. Jadi untuk latar belakangnya adalah sebagai berikut. Sebagai salah satu platform penggalangan dana atau donasi digital terbesar di Indonesia, kita bisa menjadi wadah untuk menyalurkan penggalangan dengan berbagai tujuan. Nah, sebagian besar tujuannya ini untuk kebutuhan medis, namun bisa juga melakukan penggalangan untuk beberapa kategori lain seperti bencana alam, pendidikan, lingkungan, kegiatan sosial, kemanusiaan, dan lainnya. Dan sebagai langkah untuk mengoptimalkan platformnya, kita bisa ingin melakukan redesign pada bagian berita yang merupakan fitur yang dapat mendistribusikan informasi dari kampanye yang telah donatur ikut donasi. Tidak hanya itu, informasi yang diberikan juga bisa berkaitan dengan kampanye sejenis sehingga donatur bisa melakukan donasi ulang di kampanye lain. Nah, objektifnya ada dua. Yang pertama, yaitu untuk mempermudah donatur menemukan informasi mengenai pembaharuan kampanye, sehingga donatur dapat terlibat secara emosional dengan kampanye yang telah didonasikan. Objektif yang kedua adalah untuk mendorong donatur untuk melakukan donasi kembali ke kampanye yang telah dibantu atau kampanye lainnya yang berhubungan dengan kampanye sebelumnya. Untuk tahapan desain proses sendiri, kami menggunakan design thinking yang dimana ada 5 tahapan. Yang tahap pertama yakni empathize. Silahkan untuk slide-nya, tahap empathize. Oke, untuk tahap pertama ini kami melakukan secondary research untuk mengetahui dan mengembangkan pengetahuan tentang pengalaman pengguna dan masalah yang dihadapi selama menggunakan aplikasi. Sumber penelitian kami ada dua. Yang pertama, ulasan pengguna untuk aplikasi di Play Store dan App Store. Yang kedua adalah pada competitor analysis. Selanjutnya adalah pada tahap define. Pada tahap ini, yang pertama ada pain point. Di tahap define, kami melakukan brainstorming berdasarkan penelitian kami di fase empathize dan menemukan pain point pengguna mengenai aplikasi kita yang bisa dilihat sebagai berikut. Dari pain point tersebut, selanjutnya kita akan mengetahui how met we. How met we berdasarkan pain point yang terkumpul dari diskusi kami. Kami menjadikan how met we sebagai solusi dari pain point tersebut. Dalam proses ini, kami mengelompokkan how met we yang memiliki tujuan yang sama. Dan kemudian kami memilih mana yang akan kami ambil dalam proses desain tersebut menggunakan voting. Untuk idiot, kami melakukan solution idea, di mana Home IQ meningkatkan minat untuk berdonasi. Saya akan membacakan beberapa poin penting dari Home IQ tersebut. Yang pertama, menampilkan informasi terakhir di halaman berita setelah user melakukan donasi. Yang kedua, menampilkan list kampanye yang tersedia saat user klik tombol donasi sekarang. Ketiga, memudahkan pengguna untuk melakukan donasi kembali setelah melihat riwayat donasi di berita terupdate. Keempat, menampilkan video singkat story. Kelima, menambahkan fitur komentar. Keenam, menambahkan fitur zoom foto. Ketujuh, mengarahkan user ke profil penggalang dana. Kedelapan, menampilkan kampanye serupa atau terkait. Kesembilan, memperbaiki banner atau avatar yang rusak. Dan ke-10, menampilkan berita per tanggal update. Untuk affinity diagram, kami menampilkan ada beberapa fitur yang kami kelompokkan, yaitu berita update, navigation, future feature, dan bug fix. Untuk prioritizing ide kami akan membacakan beberapa putar berikut. Untuk yang high value, kita akan memprioritaskan untuk menampilkan video singkat berupa story, menampilkan berita per tanggal update, menampilkan informasi terakhir di halaman berita setelah user melakukan donasi. Dan setelah itu, untuk tahap selanjutnya, kami akan menampilkan list kampanye yang tersedia saat user klik tombol donasi sekarang dan membantu pengguna menemukan donasi yang serupa setelah membaca berita terupdate. Dan untuk low effortnya, kami membuat tombol untuk mengarahkan user ke profil penggalang dana
dan menambahkan fitur chat atau komentar di halaman berita. Dan yang kami paling dasar atau low value ke bawahnya, kami menambahkan fitur zoom foto dan memperbaiki banner atau avatar yang rusak. Di sini ada 2 user flow. Yang pertama di situ membuka laman berita lewat notifikasi sesuai gambar. Setelahnya membuka laman berita langsung lewat navbar sesuai gambar. Selanjutnya di sini slide berikutnya wireframe. Berikut tampilan berupa mockup atau low fidelity sebelum masuk ke tahap desainnya high fidelity design sesuai gambar yang ada di slide ini. Baik, selanjutnya masuk ke main features. Di sini sudah berupa high fidelity design. Yang pertama ini ada halaman berita. Kita bisa lihat di sebelah kiri adalah halaman berita dari Kitabisa sebelumnya. Dan sebelah kanan adalah halaman yang telah kita buat berdasarkan tahap-tahap desain thinking yang telah kita buat. Untuk perubahannya adalah yang pertama ada fitur terbaru yaitu story. Lalu yang kedua, di sini user bisa mengelompokkan atau memfilter by kategori. Ada bisa lihat semua, pendidikan, kesehatan, dan juga yang lainnya. Lalu yang ketiga, di sini ada halaman berita atau kampanye yang menampilkan foto profile dan nama penggalangnya, berupa juga waktunya dia menguploadnya. Kedua juga ada foto dari berita tersebut. Kemudian ada keterangan juga apabila update tersebut terbaru. Lalu juga di bawahnya ada judul berita dan judul kampanye. Lalu yang keempat, user juga dapat melakukan interaksi berupa like atau suka, kemudian ada komentar, dan juga fitur untuk share. Untuk main fitur selanjutnya, ada kabar terbaru. Di sebelah kiri ada halaman sebelumnya dari Kitabisa. Lalu di sebelah kanan ini ada halaman yang sudah kita buat. Di sini kita menambahkan pengelompokan berita by tanggal. Lalu yang kedua, di sini diperjelas dengan icon yang menunjukkan kegiatan dari aktivitas yang dilakukan. Di sini contohnya adalah aktivitas dari pencairan dana. Lalu user jika ingin melihat berita selanjutnya atau semuanya bisa klik tombol lihat semua. Lalu di bawahnya ada keterangan untuk riwayat donasi terakhir dari penggalangan ini. Di sini ada tanggal donasinya beserta juga dengan jumlah uangnya. Lalu di sini juga user bisa melakukan donasi kembali dengan klik tombol donasi tersebut. Oke. Selanjutnya ini adalah halaman dari story. Halaman story ini bertujuan untuk menampilkan aktivitas atau kejadian secara real time dari penggalang dana selama waktu 24 jam. Di halaman story ini ada yang pertama ada foto profile dan judul kampanye. Lalu ada juga video stories atau bisa juga berupa foto. Lalu yang ketiga ada judul berita dan deskripsi berita. Lalu ada yang keempat ada tombol CTA untuk melihat berita selengkapnya. Lalu untuk fitur selanjutnya, apabila user ingin melihat berita, bisa langsung lewat halaman notifikasi berupa tombol lonceng atau icon lonceng yang ada di atas. Maka akan tampil halaman seperti berikut. Jika user klik berita yang ada berupa story, maka akan muncul seperti berikut, yaitu halaman story. Dan jika user ingin klik berita yang kedua, maka user akan mengarah ke kabar terbaru. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.